Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya'il mursalin sahabah wa tabi'in wal malaikatil muqarrabin wa khususan Syekh Imam Muhammad bin Umar An-Nawawi wa liwalidayhi masyayikh wa manawaina likulli niyatin salihah wa liqadai hajatina bisirril Fatihah. Syiratal asyik syiratal asyik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala bi ulumihi wa amatana bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabatin ayatin liqaumi yuqinun. Wa fi khalqikum lan iku ing dalem ciptaan sira kabeh, ya, proses kejadian manusia. Ya, khalaqa itu berbeda dengan ja'ala. Nah, khalaqa itu menciptakan dari sesuatu yang belum ada menjadi ada. Kalau ja'ala itu menjadikan, berarti memodifikasi, ya, dari tanah, ya, menjadi genteng, ya, menjadi patung misalnya. Masih ada hubungan dengan ayat sebelumnya di awal surat Al-Jasiyah ini. Ya, Al-Jasiyah artinya bisa sangat takut, bisa jasa, ijtasa. Bisa juga berarti bertekuk lutut, tunduk, patuh, itu ya Jasiyah. Dinamakan surat Al-Jasiyah karena ayat ini ayat menyangkut karena Makkiyah, turun di Makkah, selalu berhubungan dengan akidah dan akhlak. Belum bicara tentang syariat, hukum-hukum. Ibarat membangun rumah, Allah mentausiahkan, ya, fondasinya dulu. Apa itu fondasi? Akidah dan akhlak. Fikih, sholat, ya, sampai haji lah. Itu ada syariat, itu gentengnya saja yang selama ini masih banyak memandang fikih itu panglima, syariat itu lebih penting. Bahkan wong kereng-kereng itu, ya, perda syariat dulu, goblok, nggak ngerti Quran. Bahwa belajar Quran itu ya mesti akidah akhlak dulu. Orang bangun rumah itu dimulai dari fondasi. Nah, fondasi ini akhlak. Wong kefikiran menurut saya goblok. Harus dimulai akhlak dan akidah. Masuk Quran salah. Sebab di Indonesia ini masih kiai kekerengan, kefikiran. Ya, sampai Gus Baha pun dinilai sekarang juga kefikiran akhirnya. Ya, sehingga kebablasan juga kadang-kadang. Ya. Ya. Jadi wa fi khalqu lakum dalam ciptaan sira kabeh, kejadian manusia dari nutfah, ya, sperma, summa min alaqah, jadi sperma itu laki-laki, ya, yang punya benih itu laki-laki, lah perempuan itu kan sawah, ya, ibarat, ya, tanaman itu yang benih itu laki-laki, nutfah. Lah perempuan itu kan indung telur, ya. Jadi sawai
Makanya ada ayat nisaukum harsul lakum. Perempuanmu, istrimu adalah sawah, sawah. Makanya apakah dari nutfah benih suami tadi itu akan subur tidak? Satu, benihnya benih api apa laki-laki sudah minuman keras. Itu jadi anak ya tidak subur. Nggih. Loro-loronan stunting. Ya. Sperma laki-laki yang sudah minuman keras, ya termasuk ngerokok kakean. Kadang-kadang tidak apa-apa, ngerokok terus itu bisa mempengaruhi ya kualitas daripada sperma. Benihnya bagus tapi lo sawai tidak subur ya tidak bisa. Makanya nutfah, ya lah. Perempuan itu sawah, makanya nisaukum karsulakum. Istri-istri itu udah sawah. Ya krono sawah ya paculono. Gampangannya kan gitu. Tapi ya sawah dewi, istrinya sendiri, jangan sawah orang lain dipaculi. Kalau sawah kok rumputnya panjang-panjang. Ya. Kamu paculi dipacul bujune kok mburi ya man. Jadi, wih kasihan ini rumputnya kok panjang-panjang. Kok subur banget rumputnya. Rumputnya tidak hijau hitam. Jadi perumpamaan Quran nisaukum karsulakum fa'tu karsakum anna syi'tum. Dari mana aja istrimu sendiri. Siang malam dari belakang, dari samping, miring sakarmu lah boy. Lah, setelah nutfah menjadi alaqah, proses menjadi segumpal darah. Mutaqallabah kan ya berubah-berubah, fi atwar proses. Ya, siklus atwar itu. Mukhtalifah ila tamil khalqi sampai 4 bulan itu. Ya. Setelah 4 bulan nyawa dimasukkan. Jadi setelah 4 bulan itu sudah janin kecil sudah lengkap mulai mata sampai kaki walaupun mini. Kemudian nyawa dimasukkan ruh yang Allah menurut hadis dibarengi dengan 4 takdir itu, umurnya berapa, rezekinya berapa, ya hal wasyakiyun aw sa'idun, nanti matinya su'ul khatimah atau husnul khatimah sudah ada. Jadi dengan keterangan ini orang tidak boleh takut tidak makan. Tidak ada makhluk di dunia ini yang tidak diberi rezeki Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah Allah. Semua dabah itu makhluk yang bernyawa, itu dabah yang melata. Apakah berkaki 2, berkaki 4, pokoknya yang punya nyawa lah. Makanya ma di situ termasuk lil akil yang nyawa, berakal manusia maupun ghairi akil termasuk semut. Jadi kalau orang takut tidak bisa makan itu berarti sudah naun minal kufri, kafir, tidak percaya Tuhan. Bab hari-hari ini yang cukup memprihatinkan, data dari Menteri Kesehatan dan WHO, orang yang paling banyak bunuh diri sekali lagi umur 15 sampai 28, yang rata-rata takut tidak bisa makan, takut tidak wani kawin, takut tidak bisa memberi makan istrinya. Berarti suruh ngaji tafsir lagi itu. Ya, tidak ada. Allah itu kan nempel. Saya suruh mengingatkan, fauqa itu di atas ada jarak. Ini fauqa, dua benda ini di atas tapi ada jarak, ini fauqa. Above, bahasa Inggrisnya above ini. Tapi kalau Allah itu mepet, enggak mepet ya mepet lah. On, ini on the table. Ini on. Ya, jadi maknanya jauh berbeda. Kalau ada jarak kan beda. Kalau sudah begini, Allah. Semua rezeki itu dari Allah.
Lah salahnya kita, rezeki rumongsone dari kita, itu kan salahmu dewi. Ketika manusia merasa rezeki dari kemampuan kita, itu fatalnya manusia, kesombongan itu apa? Tapi kalau kita kembali pada Allah, tidak ada orang dari rezeki. Jadi kalau orang yang banyak bunuh diri umur 15 sampai 28, generasi Z, itu ya rata-rata kakean HP. Ya, kakean medsos, setan kepeng. Ya, tapi kalau memang HP ini dimaca Quran, insya Allah, Allah. Ya, ibu Nabi Isa tidak pernah keluar, makanan datang sendiri. Belum bukan Nabi. Ya, itulah. Ya, Ashabul Kahfi yang 300 tahun karena Allah. Ya. Makanya kita selalu diingatkan, jangan 100% percaya dengan otak kamu. Salahnya manusia terlalu percaya 100% dengan otak. Otak itu tidak ada apa-apanya, wong body sekali lagi. Cara mobil itu body. Ya, makanya Al-Quran selalu mengingatkan berpikir bukan dengan otak, dengan hati. Sehingga kalau hati kita selalu Allah, tidak akan stres. Jadi kenapa generasi Z usia kamu banyak yang stres? Ya karena HP, bukan Allah. Jadi wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah. Jadi Allah itu mepet, fauqa kan di atas. Jadi dengan kata Allah itu Allah sangat tanggung jawab terhadap rezeki kamu. Asalkan berikhtiar. 1, 2, asalkan berapapun pemberian Allah yang kita terima. Ya. Sehari diberi 50.000, alhamdulillah. Tapi ikhtiar terus, akhirnya sehari 500.000, alhamdulillah. Kerja terus, sehari akhirnya 5 juta, alhamdulillah. Cuma duit akeh itu ya, itu tadi. Kata ring Madura itu tadi, sepesek benya ya. Ader, benya, tedung, bini, benya, rekam timur, mulai kabar. Ya, itu penyakit wong lanang. Cuma ganti duit yang ngomah. Tulis duit akeh, apa itu, gak betah lah pokoknya. Kencing aja ndak mau di rumah. Ya pagi kencing di Surabaya, sore ini kencing di Pasuruan itu. Lah, itulah proses itu dari ayat sebelumnya berarti kita harus berpikir. Dan Quran ini turunkan pada abad goblok-goblok itu wong jahiliyah. Wong Kanjeng Nabi 570 tambah 40 lah, 611 sudah bicara sangat ilmiah seperti ini. Pengetahuan tentang reproduksi manusia, kejadian manusia kan abad 18, 17 lah, Renaissance. Itulah Al-Quran. Dan Nabi Dawuh, ya'lu wa la yula'aleh ya ini. Yang hari ini husnudon kita benar Kanjeng Nabi. Jadi Islam nanti akan besar dulu dari Amerika, dari Barat. Hari ini kita juga ya sebenarnya sudah diprediksi wali kota New York Muslim imigran minoritas dihadang dengan ribuan dolar oleh Donald Bebek itu. Ya, Presiden Amerika oleh Donald Bebek itu. Yang punya Tesla apa itu siapa? Orang terkaya sih punya Tesla siapa? Elon. Iya, semua orang kaya. Ya. Kalah dengan siapa? Zuhran Mamdani. Umur 34. Banyak. Wali kota paling besar di dunia, paling maju lah. Jadi semua keuangan itu diatur dari New York itu. Jadi kantor apapun. Dan ibu kota Amerika dulu kan New York. Pindah ke Washington itu ya 2 jam lah kalau saya 3 kali ke Amerika, alhamdulillah, dari New York
New Jersey, Philadelphia, New Hampshire, baru ke Washington DC. Ya, ya pengalaman lah. Mulai Amerika sampai Amerika ya. Tapi suruh ke Amerika lagi sudah wegah saya. Cukup di Amerika aja lah. Jadi Zahran Mamdani ini Muslim. Wah, dan tidak ragu-ragu loh, saya Muslim. Ya, mudah-mudahan ini bagian daripada ya inna dina indallahil, bahwa agama bagi Allah ya memang Islam. Agama ini satu, indallah. Kok sekarang bagi manusia kok agama akeh? Kan bagi manusia. Nah bagi Gusti Allah ya satu, Islam. Inna dina indallahil Islam, tidak ada. Ya. Inna di situ ya takkid, ya hasr, hanya, makanya makna yang betul inna dina indallahil Islam itu bahwa hanya satu, tidak ada yang lain. Hanya bedanya ya kadang kita juga harus didetailkan bahwa Allah juga tidak menerima agama selain Islam, ya. Ya. Tapi loyalitas beragama, ketaatan beragama itu bukan kepada Islamnya, kepada Gusti. Lah, sekarang kan dibelokkan. Islam lebih penting dari Gusti Allah. Lah itu keliru. Islam, politik Islam sampai HKI barang itu ya itu ketololan itu ya. HKI politik Islam itu goblok sak goblok-gobloknya. Loh iya. Wong bahwa agama hanya Islam, iya, tapi ketaatan beragama, loyalitas beragama hanya pada Allah. Nanti sembahyang Isya, usolli fardhu isya'i lil Islam, lillah. Kok diganti ya, apa politik Islam, hukum keluarga Islam, ekonomi Islam, ketololan, goblok, nggak ngerti Quran, harus digoblok-goblokan itu. Kan tidak ada kita usolli fardhu subuhi lil Islam, lillah. Mengapa harus Islam dijual dengan HKI biar pegatan tambah akeh? Yang membuat pegatan akeh ya Islamnya itu yang dijual itu, karena hakimnya disuap, panitera disuap, wong panitera, pengacara, penganggur banyak acara. Oh cuma wong goblok-goblok, mulai yai ini tambah goblok kan. Gue nih wong goblok yayan. Bapak saya orang yayan, tapi saya kan yayan yang asli dulu, Cik Munakaha. Ya. Jurusan zaman saya kan jurusan syariah itu tafsir hadis, Munakaha, muamalah, asli itu. Yang asli ya itu. Mengapa harus diganti muamalah dengan ekonomi Islam, ekonomi syariah? Ya, utang bank syariah tambah larang. Jadi ini tidak ada bunga, tapi tambah larang nih. Ngapusi saenake dhewe. Dosa ngono iku. Lha iya. Iya. Dibanding yang pakai bunganya 0, berapa. Ini bank Islam Pak enggak ada bunga, tapi ketika ada hutang di situ lebih mahal. Itu kan kadzabin, pembohong besar itu. Makanya Gus Dur dulu kan tidak setuju kan itu. Orang baru tahu sekarang. Ya, Gus Dur itu wali Allah. Orang-orang yang ngono kan wali-wali daya gitu ya. Wali kukun. Iya. Jadi kita diingatkan Allah, kejadian kita itu kamu pikir orang mesti langsung mengatakan Allahu Akbar. Kalau sudah Allahu Akbar tidak hanya lisan, ya semua perintahnya Allah dilakukan, larangannya ditinggalkan. Itu yang betul. Ngomong gampang, Islam. Wama ya busu wamalan barang ya busu kang ya yang bergerak bisa pas saya busu itu. Yang berpindah-pindah ai wa fima yang suruhu. Allah yang menggerakkan, yang memindahkan, yang memodifikasi pas saya busu lah. Mintabah lah ini. Ya, apa yang busu ya dabah. Dabah itu ya semua makhluk yang bernyawa. Semut, lihat kamu semut itu.
semangatnya luar biasa. Kadang di sini lah bekasi apa kulit PT apa semut kan ya digotong wong akeh rukun semut ya. Luar biasa itu semut. Makanya Nabi Sulaiman yang luar biasa bisa mendengar semut kan itu. Ya. Makanya di dalam Islam memimpin itu mendengar. Seorang pemimpin itu syarat mutlaknya suka mendengar dan yang dengar orang kecil. Ya kisah Nabi Sulaiman itu yang ya lewat lubang semut, kolat 6 latun itu. Ya, jadi kepala semut itu ternyata perempuan 6 latun. Jadi semut itu ada semut lanang, semut wedok. Ya. Jadi ada semut kok nyokot wong lanang, santri lanang itu semut wedok itu. Ya, karena semut kok gigit santri wedok itu semut lanang itu. Kolat 6 latun. Hulu masakinakum konco-konco semut masuk rumah, masuk leng. Kenapa? La yahtimanakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yasurun. Ini Nabi Sulaiman dan tentaranya. Padahal Nabi Sulaiman tingginya bisa 25 meter. Ya tentaranya sepatu nito 5 kilo gitu. Lah ngidak wa hum la yasurun, wa hum bau khal itu. Itu ndak kroso. Kan itu kan dia sebagai orang kecil kan apa ya pasrah lah, ngalah. Ya Nabi Sulaiman orang ngidak semut mesti gak kroso. Sing tidak. Nah itulah wahum la yasurun. Sebagai orang kecil, makhluk kecil, udah ngalah dulu masuk leng. Lah beberapa analisis kemenangan Zahran Mamdani di New York itu. Di sana serba mahal, kota paling mahal di dunia. Nggone wong sugih tok, semua mahal. Maka kampanye dia apa? Nanti bagi orang yang tidak punya, ya mirip-mirip di Surabaya lah. Ya, numpak bis nggak bayar. Kalau perlu rumah juga tidak bayar. Ya, karena apa? Yang melarat juga banyak. Isinya wong sugih-sugih, termasuk ya Donald Bebek kan kelahiran New York ya. Dan gone wong Yahudi, yang hebatnya orang Yahudi yang di New York itu juga bela dia. Sehingga kalau saya berpikir itulah hidayah Allah. Ya. Padahal udah kayak begitu. Kalau sudah hidayah Allah datang ya begitulah. Ya. Sama dengan kamu tunggu jumlah umat Islam ini survei internasional dengan Kristen kan tinggal 2% aja. Jadi 2029 ini jumlah umat Islam seluruh dunia sudah nyalip Kristen. Kan tiap hari udah disurvei itu. Ada perkembangan surveinya internasional ada. Pada kira-kira 10 tahun lalu jaraknya Kristen masih 40%, Islam baru 18%. Ya. Setelah wali kotanya Muslim masih muda dan berani gitu loh. Saya Muslim, berani. Ya. Tapi karena Islamnya juga bukan Islam model menjual Islam. Islam itu kan menyelamatkan. Aslama yuslimu Islaman. Islam dirikan selamat kan tidak bisa. Artinya tidak dalam bentuk pengakuan, bentuk bagian menyelamatkan kan Islam itu rahmatan lil yang dirahmati lil alamin seluruh makhluk, semut pun diselamatkan. Kemenangan dia kan tidak beda-bedakan. Saya Muslim, tapi saya sebagai wali kota nanti yang saya selamatkan tidak hanya orang Islam, semua kita selamat. Itu yang betul. Kita ini kadang-kadang rahmatan lil alamin diterjemahkan rahmatan lil muslimin. Enggak Islam dituduhi itu kan ya enggak benar. Lil alam itu suruh makhluk, jangankan manusia, semut pun diselamatkan. Ini kelebihan si Mamdani ini kan begitu, sehingga dia sebagai wali kota termuda 34 ya. Ya. Yusuf umur piro Yusuf ya? Berapa? 30. Ini 34 luar biasa. Itulah
kesungguhan. Segala sesuatu kalau dilakukan dengan kesungguhan, tidak ada yang tidak mungkin gitu loh. 34 dan itu di New York, bukan di Benjeng. Sifat angguh itu cocok Benjeng omamu ya. Jadi luar biasa lah. Ya. Jadi wama yabusu min dabah. Dabah itu ayat, itu semua tanda. Sekali lagi ayat itu ada ayat yang maktubah, yang tertulis. Ya, berarti ya Quran, Taurat, Injil. Yang ghairu maktubah termasuk kemenangan Mamdani itu juga tanda-tanda kebesaran Allah. Bahwa inna dina indallahil Islam. Ya. Semua kejadian di dunia ini adalah tanda. Ya, termasuk santri subuh ndak digugah kok turunnya itu tanda. Ya, tanda apa? Tanda memang santri itu ono sing nakal, ono sing ndak nakal gitu loh. Cuma akeh sing nakal apa enggak ngono wae lah. Ya. Jadi itu semua tanda gitu loh. Semua yang ada di dunia itu ayat, tanda yang harus kita renungkan ulang. Makanya dikin liqaumin yuqinun bagi orang yang yakin, yang beriman. Fa innal ajsama maka satu fisik jisim. Ya, jamaknya ajsam tidak salah hanya disebut 2 kali. Jadi qalbun, fuad, nafs, hatilah, jiwa itu 500 lebih itu. Jadi kan fisik di Quran disebut hanya 7 kali, bayang 540-an lah. Badan itu kan dari Quran bahasa Arab itu hanya sekali tok. Surat Al-A'raf tidak salah. Ketika badan Fir'aun diselamatkan Allah itu loh. Fir'aun kan tenggelam. Tapi badannya diselamatkan oleh Allah. Sampai sekarang kan masih ada di mumi itu. Jadi kata badan itu di Qurannya sekali. Jismun ajsamun itu mufrad sekali, jamak sekali ajsam ini. Lah jasad itu tidak salah 3 kali. Jadi hanya 7 kali. Jasad. Ya. Padahal psikis hati disebut 540-an. Makanya orang yang lebih memperhatikan hatinya itu mesti sukses. Tapi yang diperhatikan hanya hidungnya, kurang mancung, dioperasi. Ya, kayak wong artis-artis ya, susunya kurang gede ditambah spon. Ya. Bokongnya kurang gede ditambah spon. Supaya orang dari toli-toli bisa. Baru dari Bali kan dulu bokok maling deh. Luar biasa. Luar biasanya apa? Naik sepeda motor loh. Ini orang nekat betul ini sob ini anak buahmu. Orang toli-toli dari Palu durung lor kidul nyang Bali sepeda motor. Belum pernah ke Bali. Pada tujuannya ndelok susu gede tok ning kono. Pada lha iya kok ndak kondo aku ya untung lah selamat alhamdulillah. Ya. Iya. Mending manusia itu ada 2 macam, ada yang luar biasa, ini biasa di luar masalahnya. Kok berani? Berarti nekat betul ya. Ya memang orang harus nekat juga. Ya nekatnya nekat api tapi nekat ke Bali dulu bokong gede ya. Enggak ya? Ke sana kemana aja kamu? Ke Pantai Kuta enggak? Iya. Iya. Fa innal ajsama mutasawiyah. Secara fisik sama. Tapi psikisnya yang penting Allah tidak melihat fisik. Ya. Kayak Raja siapa Surakarta yang dikubur koyo ngono. Tidak ada artinya, orang sholat saya dengar. Padahal itu keturunan Joko Tingkir kabeh. Saya kan sangat kenal dengan Gusti Buker wakilnya. Dihormati, dibawa ke pucuk gunung.
Apalagi dikubur ning Imogiri ning pucuk gunung. Iya dikepuki Israel ambek Mungkar Nakir ora salat. Ya. Orang melihat dihormati menungso, gak ada apa-apanya. Jangan karena manusia. Wis ngeruweti embong macet. Doa Allah fisik sama, yang dilihat Allah kan bukan fisik. Ketakwaannya. Ya, innallaha la yang duru ila suarikum walaila ansa nasab tidak. Jadi surah nasab saya punya nasab jauh tingkir pada akhirnya. Ya. Tapi ndak nutuh nih terus harus ngerepoti wong. Urip yo aja ngerepoti wong, lo perlu bantu orang itu yang penting. Ya, itulah yang manusia sekarang lupa bahwa kita ini idola kita mesti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar hidup lebih sederhana. Walaupun duit akeh tetap sederhana gitu loh. Tidur pakai tikar. Tapi ya sudah pakai karpet, ndukur itu tambah spon ya. Tapi aja nemen-nemen gitulah pokoknya. Ya jangan tidur pakai AC bareng ra oleh gitu. Saya itu duwe AC ora tata urup nih, kipas angin tok diwale selesai. AC itu bahaya. Ya. AC itu bahaya. Jadi lebih baik kipas angin itu pun dibalik pantulannya. Di kamar saya ada AC, tidak pernah saya nyalakan. Ya, cukup dibalik. Ya kita niru sapa ndak niru Rasulullah yang humble. Aja melok kiai-kiai sing montore Alphard. Lali Al-Fatihah. Ndak AC. Kiai sekarang itu mana yang betul-betul kaya Rasulullah mana? Tinggal 1-2 aja. Bener Kanjeng Nabi, saya ala nasi zamanun fihi kasirul khutaba wa qalilul ulama. Sing akeh tukang pidato, bukan ulama. Lah ulama ya Kanjeng Nabi itu loh. Bendino bantu wong. Itu ulama. Ngaku ulama kok malah apa selalu nyusah nih orang kecil itu ulama jahat menurut Imam Ghazali, ulama su itu. Dan saya khawatir ini yang lebih banyak, yang mimpin NU ini sekarang saya khawatir gitu loh. Yang sedang mimpin NU itu ulama-ulama yang hidupnya mewah-mewah, nunut NU, nunut urip, bukan NU yang nahdlatul ulama. Makanya ruwet NU itu kayak begini ini sekarang. Iya, muring-muring saya juga tokoh NU kurang apa. Orang pernah jadi ketua NU jadi 10 tahun ini kurang apa. Tidak semua orang. Saya jadi ketua NU umur baru 42 tahun. Dan itu di Jawa Timur, bukan di Toli-Toli. Mekahnya NU itu Jawa Timur. Jadi 42 saya sudah jadi ketua NU Jawa Timur. Gedung itu yang bangun saya itu semua, sak ngalor kabeh aku. Ya, 20 M waktu Pak. Iya, setelah saya mana bisa itu. Paling nambah titik-titik itu sekarang bangun ora dadi-dadi keren terus itu. Saya 20 M zaman 2002 loh bayangno sob. Duwe itu ya Allah karena sepeser pun saya tidak pernah ngambil uang dari NU. Karena apa? Karena tiap malam pengajian, ping pindo ping telu itu gimangan tos atur-atur aja. Iya. Napa njupuk duit NU. Ya sekarang kan kabeh enggak. Saya masih ingat karena NU itu dari Kiai Hasyim Asy'ari jangan bahwa kita mendapat sesuatu dari NU ya, tapi jangan diniati golek sesuatu dari NU masih kualat. Gus Yahya ini sudah naun minal kualat itu. Karena kan NU ruwet. Harus jadi ketua umum PBNU lagi sudah berat menurut saya. Ya. Karena apa? Karena siji ilmu ini kurang menurut saya. Ya. Orang kalau sudah tidak pernah khatam Alfiyah itu tidak boleh mimpin NU menurut Kiai Hasyim Asy'ari. Di ketua cabang aja harus ketua khatam Alfiyah menurut Kiai Hasyim Asy'ari. Sudah ketua PBNU kok ya Saipul. Meriti orang khatam terus. Iya mimpin NU begitu gitu NU sekarang kan. Iya. Yang pantas jadi ketua PBNU itu saya sebenarnya. Dari segala sisi ilmu ini lengkap rek. Ini orang pesantren ini profesornya sosiologi, jadi bukan profesor tafsir ini. Ilmu ini double rek.
dijak maca kitab iso di ngomong ilmu apa aja bisa. Tapi ketua PBNU itu lek ndak mbayari per cabang 1 juta ya ora iso. Wis ngurui rondo-rondo garing aja. Ya. Fahtisasu kulli wahidin maka uti kekhususan masing-masing orang minal a'dha anggota badan misalnya. Iku labuta tan kenora wajib ini masih beda. Padha-padha duwe tangan ana setangan dua tangan ndek. Ya. Padha-padha ana matane kualitas matanya juga berbeda. Wa yakuna yang tono iku bitakhsisil qadir. Semua itu Allah yang ngatur. Ya. Padha-padha duwe sikil loro kualitas kakinya kan berbeda. Ikhtisas itu kekhususan. Al-Mukhtar. Wa kadzalika yang mengkauna intiqaluhu bas saya busu tadi. Min halin ila halin akhar dari kecil ya dewasa sampai tua sampai mati itu proses semuanya. Itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ikhtilafil laili wan nahar. Ikhtilaf itu bisa perbedaan. Ya, pergantian. Ya, ikhtilafu ummati rahmah maksudnya. Ya, mukhtalifah, mutanawi'ah. Ya, ikhtilaf al-laili wan nahar. Perbedaan atau pergantian siang dan malam ini kan sudah ini kan ilmu luar biasa ini. Enggak mungkin siang malam tabrakan kan enggak mungkin. Itu kan ilmu yang sangat luar biasa. Ya. Karena apa? Mengapa ada siang ada malam? Karena bumi ini bulat. Kena sinar matahari kan begitu. Yang kena sinar siang, tidak kena sinar namanya malam. Bagaimana tabrakan? Uang yang berjalan buminya. Kalaupun kita sampai sekarang percaya mata kita kan yang sing melaku sering ini, maka jangan percaya dengan mata. Termasuk bokong gede tadi percaya mata. Dihapusi sepon. Ndak percaya demokan bokongnya kalau sepon itu. Artis-artis yang bokongnya gede-gede itu sekali-kali sampai demok iki bokong tenemenan apa sepon. Sing kendel awas kira-kira ya. Kan nekat masalahnya. Jadi teman, ya dulu ada, ini rahasia zaman saya masuk 74 itu memang ada. Kan enggak ada pakaian, semua masih pakai jarit. Zaman masuk 75 itu enggak ada perempuan pakai macam-macam, enggak boleh, semua masih kayak ibu-ibu itu pakai jarit, kebaya. Jadi enggak kayak mahasiswa pakai celana enggak ada. Semua pakai kebaya, terus kerudung ya enggak. Brukun ndak ya dikudung ning ngono tok ndak apa ketok gulune ora apa-apa. Wah fikih tinggi nemen-nemen aja reng-reng lah. Ketok pokoknya ndak ketok susune lah pokoknya. Ketok istrinya kiai-kiai besar dulu kopi ya mekor kudukan ngono tok. Mulane arek-arek sing lanang-lanang saeling mulai curiga iki wonge cilik kok bokonge gede ngono. Lho ngene ana so kaya dicoba ya pura-pura jejer pluk bae sepon. Dulu. Karena apa? Karena ya kadang biasa lah. Dan enggak ada. Dulu deh grup perempuan laki-laki. Enggak ada tuh jejer bareng. Enggak ono melaku bareng laki perempuan 75 enggak ada. Pengumuman dipasang pengumuman tuh ya. Enggak berani jejer, jadi sudah perempuan lihat dulu perempuan kita di belakang gantian. Jadi kita kadang-kadang iki arek itu sapa Aziza? Iya. Jeneng Aziza arek Gresik. Wonge kuru bokonge kok gede. jenenge ya mungkin kadang-kadang perempuan kan izin ya kira. Awakku cilik tapi bokonge cilik ndak ketok anu ngono kira-kira izin kira-kira. Ya iku ternyata ditambahi sepon. Ya namanya trial and error kan itu ya. Ono kancaku sing ngendel sapa piye. Ya apa carane? Sampeyan wani ngecek. Wani.
Carane ya apa? Ya dengan segala cara, pura-pura mbah jodoh anu plek. Ya no spot, Mbak. Loh, perempuan itu kan selalu bangga dengan fisik, masalahnya begitu. Makanya di Jawa itu kalau Sri Kandi itu kan alisnya tanggal sepisan. Mulanya perempuan itu siap tanggal 1 kan dikredit kayak potolot ya. Nah, perempuan kan rata-rata begitu. Tapi dulu sekarang laki perempuan bodoh kayak celonone. Saya kapan dulu jam 12 siang itu ada laki perempuan. Konangi sore uwit. Kira 3 tahun yang lalu. Sendirian. Role kita dosennya. Wani, ini sudah calon istri saya, Prof. Ora takok aku. Dulu enggak berani, sudah jam 1 siang sudah sepi berdua gitu, enggak boleh. Sekarang liwat. Ya izin karena ini sudah calon istri saya. Ora takok aku. Dulu enggak berani gitu, enggak berani. Jadi misalnya nih jalan kanan nih laki-laki ini mesti ngono dulu, bedanya dulu dan sekarang. Ternyata enggak, perubahan itu selalu ada, termasuk ini tadi mukhtalifah ila tamal khalqi min halin ila halin. Jadi wahtilafil wan nahar. Jadi yang betul memang matahari itu wasyamsu tajri li mustaqarrilaha. Jadi matahari berjalan tapi pada porosnya kan tidak bergerak maju mundur, berputar pada porosnya asnya, bersinar terus tidak pernah berhenti. Loh, kalau matahari berhenti 1 jam tidak ada kepastian waktu. Ya. Tidak pernah berhenti, tidak kayak listrik itu. Ya, kadang mati 2 jam. Lah, bumi ngelilingi matahari juga kecepatannya pasti. Makanya jam itu bisa ditentukan. Hanya mulai 2022 kemarin, bumi ngelilingi matahari sudah mengalami percepatan itulah. Ya. Jadi sehari semalam itu sejak tahun 2022 tidak 24 jam persis. Bisa klik kamu ITB, ya, hampir semua perguruan tinggi yang MIT, Stanford, Ohio, Harvard, yang Amerika yang kuat teknologinya dulu MIT, Massachusetts Institute of Technology itu, ya ITB lah paling tidak. Jadi sejak tahun 2022 sehari semalam itu tidak 24 jam persis, tidak. Oh ada alatnya, kuisen atom, kayak tsunami, kayak gunung meletus ada alatnya. Jadi sudah mengalami percepatan, setahun itu lebih cepat 5-10 menit. Itulah yang selalu saya ulang-ulang. Dan karena yang nerang ini itu jarang mau wong itu. Saya tuh senang kalau malam cari data. Termasuk data yang 2 minggu yang lalu itu yang kalau bunuh diri memang umur 15 sampai 28, tapi sing mati seluruh dunia. Sekarang bukan orang, kalau saya 69 itu malah aman. Cak Lukman piro? Umurmu aman. Oh, 39. Oh, hati-hati Jian. Jadi paling banyak mati di seluruh dunia sekarang umur 20 sampai 39. Iya, jadi bahwa urip pasti mati ya, tapi hari ini seluruh dunia umumnya orang mati itu antara 20-39. Karena rata-rata apa? Itu tadi stres urusan ekonomi. Lulus S1 tidak segera mendapatkan pekerjaan, terus terlalu percara otak tadi, mikir, terus jantungnya mikir. Pokoknya terlalu percaya otak lah, ndak balik Gusti Allah, ndak ndonga, ndak sembahyang Tuhan, ndak misalnya ndak maca waqiah. Tadi urusan rezeki mau coba waqiah bagus gitu loh. Memang iya. Salat duha iya. Jadi kamu nanti wis wayahe kawinan tapi ya duha. Tapi yang ngono bareng duwe akeh lali Tuhane prei enggak bener itu. Iya. Ini namanya ikhtiar, kita kan enggak tahu diberi berapa oleh Allah. Walaupun sudah ada ketentuan 4 bulan tadi umur piro, rezekimu piro sudah ada ketentuan. Kita kan enggak tahu, enggak diberitahu. Kayak kamu sekarang abil, nanti
uangnya lebih banyak sama Nadiem tidak tahu. Tergantung ikhtiar juga. Tapi bahwa kepastian tuh harta itu Allah kan mesti, kalau soal harta kan Allah iya besutu wa yaktir. Hukum di dalam Islam itu sama. Equality before the law. Mulanya kan Nabi Dawud pun anakku Fatimah mencuri, tak potong tangan. Tapi rezeki Allah dengan sadar, dengan takdir Allah, memang Allah melebihkan satu dibanding yang memang. Tinggal sugih kabeh sing dadi pasukan kuning sapa. Ya. Karena ada yang kaya, ada yang miskin, sebenarnya disitulah bukan urusan kaya miskinnya. Yang kaya mau bantu yang miskin dan yang miskin mau kerja keras, ya mau bekerja dengan yang kotor-kotor, enggak. Tapi urusannya apakah orang yang ngresikot misalnya ya, itu lebih rendah dibanding uang sing anggota DPR tanda tangan tok korupsi, ya malah enggak lah. Ya. Kemanfaatannya. Aywa fita aku hima. Jadi siang malam enggak mungkin kan silih berganti takub ya. Enggak mungkin tabrakan. Gimana tabrakan? Wong matahari di berjalan. Bumi berjalan ngelilingi matahari setahun sekali. Yang sekarang sudah mengalami percepatan 10 menit setahun sekali nggak kroso. Tapi diperkirakan ke 50 tahun lagi tidak berubah loh ya. Kalau kecepatan bumi ngelilingi matahari setahun itu antara 5-10 cepat, konsisten tidak ada perubahan loh, bisa saja berubah ya. Maka 50 tahun lagi kiamat. Karena apa? 50 tahun lagi matahari tidak terbit dari timur, dari barat. Kalau tidak ada perubahan. Tapi sekarang kan tidak stabil, kadang berubah, kadang tidak. Bisa saja. Sekarang percepatan, setahun 5-10 menit. Misalnya 10 tahun lagi, lambat lagi, bisa aja. Sekarang kan apa, unpredictable ya sekarang ini. Ya kayak di Bali tadi. Musim panas kemarin, puncak musim panas, hujan seminggu, terus banjir sampai lantai 2 rumah-rumah itu. Kan puncak musim panas kok hujan deras. Aneh tapi kadang-kadang tidak stabil memang. Katakan mulai tahun 2022 menurut para mereka profesor-profesor yang ahli ilmu bumi mengalami sehari semalam tidak sampai 24 jam, kurang berapa detik lah. Kan sangat mungkin berubah lagi nanti. Hanya kita memang alhamdulillah Nabi dawuh ya kiamat tidak akan datang selama manusia semakin Allah. Ya, pokoknya kalau kita seling Allah. Hadis Bukhari itu. Tapi yang bisa menghentikan hari kiamat itu kalau kita semakin zikrullah. Tapi persoalannya sekarang kan bukan Allah, HP. Ya itulah, ya tergantung kita. Ya Allah sudah memberikan solusi. Ya, dan Allah tidak akan memaksa pada kita semua. Kecuali kamu berani HP ini dibanting ini. Setan kepeng. Dan itu yang harus memulai, harus yang senior, Yusuf, Bakron. Harus dimulai dari yang senior lah pokoknya. Rawani, orang-orang subuh tak dulu HP ya neng jopo kabeh. Ya untung ana Wandi. Malinge gak wani sampai Wandi saya. Dulu kan sering lali HP ini. Ya. Wa ma anzala Allah minas sama, termasuk yang harus kita perhatikan. Wa malan apa anzalakan husnurunna ke sapa Allah Gusti Allah minas sama, apa yang dari langit rezeki. Artinya air gitu loh. Tidak langsung rezeki di sini langsung suku pecel model Jatirogo. Ini ya atim mana? Kau atim ya. Bukan rezeki di sini ya turun hujan. Nandur pari, nandur opo, baru membeli makanan, kan gitu. Rezeki itu tidak di sini mesti tidak berupa uang. Air itu rezeki hujan. Ai fima angzalau kang nuruna ka sapa Allah ing minas sahab. Mendung yang mengandung hujan. Pada mendung kering ya tidak ada hujan nih. Wahaya maka nguripake, menyuburkan berarti.
Sapa Allah Gusti Allah bi kelawan air al-ardu ing bumi ba'da mautiha salah kering ya. Terus banyu teko nandur pari. Mimbati yabusatia, yabus itu kering. Wa tasrifiriyah. Termasuk mengapa ada proses hujan angin. Makanya 17 kali ya ayat yang dimulai dari wallah yursilur riyah arsalar riyah. Quran itu ilmiah. Kamu kalau di BMKG itu kalau lihat sebelum mereka menentukan mana yang hujan hari ini kan angin kemana? Ya, angin ini ke toli-toli berarti ya si hujan toli-toli. Angin ini ke Omben. Quran lebih dulu. Saya baca 17 kali. Kadang fi'il madhi arsala, kadang yursilu. Nah, BMKG itu kalau kamu lihat di TV atau di radio kan sebelum menentukan ini Surabaya hutan tidak kan, oh angin hari ini dari arah selatan ke kecepatannya berapa, angin itu angin kering itu angin membawa butir air. Quran itu sangat ilmiah. Ya. Nah, angin yang bawa hujan dan memang angin macam-macam. Ya, angin puting beliung ya ada. Ya. Ya, putingnya tidak bahaya, kata yang bahaya beliungnya. Oh tidak, yang lebih bahaya putingnya itu menurut saya. Ya. Air yang keluar dari dubur kita namanya kentut. Angin ya, angin yang masuk angin, ada lagi angin duduk. Angin duduk caranya lungguh ya apa ya? Angin duduk, masuk angin. Keluar angin sepoi-sepoi, macam-macam, angin itu macam-macam. Angin, apa lagi? Apa? Tolak angin. Jadi angin itu ternyata macam-macam gitu loh. Ya, itulah yang kita diingatkan kembali bahwa si Israel itu iso senyum ya itu. Di akhir surat Luqman. Surat Luqman terakhir la tadri nafsun bi ayyi ardin tamutu. Itu asbabun nuzulnya kan Israel mesem. Nggih. Tidak agel tapi mesem. Nek agel kan tertawa ya. Nek mesem ya. Bahasa Madura ya. Ya, sing sapa yang satu yang muda ya. Yang muda agel yang tua mesem gitu ya. Bingungnya apa itu ya. Ya. Jadi ya itu yang terjadi sebenarnya ya. Kita harus betul-betul dalam soal kembali lagi angin tadi loh. Angin itu macam-macam tadi. Jadi ada angin walaupun angin buanter tapi tidak membawa butir air berarti tidak akan turun hujan. Maka istilah hujan buatan itu kan istilah yang kesombongan. Jakarta ini sudah tiap hari udah hujan buatan udah. Tapi kalau enggak ada hujan buatan banjir terus. Sehingga ketika angin yang membawa butir air itu sudah masuk daratan Jakarta sudah dipapak pesawat nggak bahan kimia tertentu itu 200 juta itu ditaburkan itu mempercepat agar hujan itu tidak turun di daratan, turun di laut. Lah ngono diarani hujan buatan, kan kesombongan. Itu pada sampai supaya buah cepat matang dikai karbit atau disemprot apa sekarang. Sekarang kalau dulu disuntik karbit ya, sekarang disemprot apa tuh katanya. Mempercepat matangnya itu loh. Lah, itu bukan hujan buatan itu, ya. Termasuk kecerdasan buatan itu enggak ada. Itu kesombongan itu. Makanya itu harus diganti itu, penipuan. Harus kembali pada istilah 10 tahun yang lalu teknologi canggih. Itu kita ini ditipu dengan istilah 4050. Tujuan mereka nanti bukan hanya akal buatan, kecerdasan itu nyawa buatan. Mereka sedang coba. Itu tidak mungkin nyawa buatan. Buktinya orang mati tidak bisa hidup kembali.
Tapi mereka rumangsa pinter gitu loh. Makanya istilah teknologi canggih diganti dengan 4050 itu menyesatkan. Bahasa itu menyesatkan. Kalau saya kembali aja teknologi canggih gitu aja lah. Nggak usah di istilah 4050, 70 sampai berapapun mereka nanti gitu. Dan apalagi penelitian terakhir itu 85% bohong. Bohong. Ini tadi teman saya ke Gresik, ke Bunga, ya Kak Mas Ketisah Sukawati, ya akhirnya mandut Google masuk di Sukawati itu akhirnya masuk sawah hanya setapak. Akhirnya mundur. Jadi itulah Google. Ternyata bohong mereka. Karena apa? Karena AI Gemini, ChatGPT itu kan mereka kan ngambil data enggak gelem tuku. Mereka ngambil dari big data ini ngambil dari orang lain atau lembaga lain, institusi lain, bahkan nyolong. Makanya penelitian terakhir BBC London kemarin itu 81% kejerasan buatan itu bohong. Dan itu saya bersyukur, semakin bohong semakin baik, supaya orang tidak percaya dengan AI. Ya pakai pikiran dewe loh. Sekarang kan nggak skripsi apa, kan sudah percaya itu. Nah, kadang kita dibujui, kita berulang-ulang dihapusi. Ya. Maunya mempercepat, tapi ternyata malah itu jalan hanya untuk sepeda motor tengah sawah, sering begitu. Atau jalan buntu, kan bisa saja menuju jalan buntu. Ya. Jadi 3.000 penelitian kemarin dari BBC, ya ternyata 81% mereka itu tidak akurat lah. Bohong 100% tidak, tapi tidak akurat ternyata. Sering begitu. Ya, ya pakai otak kita sendiri saja. Wa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha, ketika hujan turun, ya yang kering apa itu bumi yang kering itu menjadi subur toh. Wa tasrifiyah, siapa semua yang ngirim angin? Ya. Tidak detailnya BMKG kan, BMKG lah di TV kan hari ini misalnya angin dari arah selatan. Lekora kan tidak. Yang ngirim angin siapa? Masih Allahul ladzi yursilu riyah wa huwal ladzi arsala riyah. Ini bedanya ilmu Al-Qur'an dengan ilmu dari barat kan begitu. Kalau Al-Qur'an sudah siapa yang ngirim angin? Allah. Teosentrisme. Ilmu dari barat kan seolah-olah angin itu melaku dewi, kan enggak mungkin toh. Iya, makanya ilmu semua dari barat itu kan antroposentrisme karena manusia. Dan itu syirik. Nah, kita ini mesti wa walati yursuluriyah, Allah ladzi arsalariyah. Ya. Yang ngirim Gusti Allah. Jadi tidak ada sesuatu, tidak ada yang menciptakan tuh, tidak ada. Yang ngirim ya Allah. Makanya kalau sudah begitu ya Allah, 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 Allah. Makanya pendidikan Islam itu intinya ya tauhid, teosentrisme yang hari ini sudah tenggelam dengan antroposentrisme itu. Membalik 180 derajat angel. Ya. Wa tasruriyah ayatin liqaumi yaqilun. Dan itu semua bagi orang yang berakal. Dan sekali lagi berakal itu jangan dengan otak, dengan hati. Surat Al-Hajj 46, qulubun yaqiluna biha. Memang berakal, berpikir, tapi berpikirlah dengan hati. Karena apa? Otak itu hanya hardware, ibarat mobil, body. Ya, mobil bisa jalan bukan karena bodinya, karena mesin. Mesinnya ono tapi bobrok, atine elek percuma. Mulane wong kok lara ati hasud itu gampang matian. Wong medit gampang matian. Wong gampang iri dengan orang lain gampang mati sampean. Ya, wong sombong gampang matian kan. Karena itu penyakit hati, penyakit mental. Mengapa kau bunuh diri umur 20 sampai 39? Karena anak-anak muda sekarang hati ini bosok kabeh, lali Gusti Allah kabeh. Kesehatan mentalnya rusak gitu loh, tidak kembali pada Allah. Pokoknya gampang iri hati matian, medit matian, ya, sombong matian. Ya, boleh sembahyang putiku gagak tangi ku matian ora ini. Wallahu a'lam bishawab.